Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini hari Sabtu kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk menuntut ilmu. Satu jalan yang Allah siapkan bagi mereka yang menempuhnya dan menjanjikannya surga. Serta siapa saja yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dan di antara orang-orang yang akan mendapat perlindungan pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungan Allah, yaitu para pemuda yang tumbuh di dalam Islam, selalu rindu kepada masjid. Mudah-mudahan termasuk antum semua di dalamnya. Hari ini kita akan membahas kitab Fadlul Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gak usah disingkat MBAW. Mestinya Muhammad bin Salman, MBS. Gitu ya. Jeung Ustad ayeuna kan disara ringkatnya. Ucan, Ustad Chandra. Kan tepantes. Nah, jadi ini karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang sekarang sedang ramai dibicarakan namanya, pernisbahan kepada namanya. Wahabi cenah kitu. Berarti antum ke lamun diajar iya jadi naon atuh engke? Jadi Wahabi. Mang Lano jadi Wahabi itu. Itu fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh dakwah yang tidak suka dengan dakwah tauhid, memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah. Dan kalau antum dikatakan Wahabi, tidak perlu takut, karena ucapan-ucapan jelek itu akan kembali kepada siapa yang mengucapkannya. Mereka sedang menumpuk dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab yang kita pakai ini salah satu karya beliau. Judulnya Fadlul Islam, keutamaan Islam. Saya membawa satu syarah ya, I'lamu al-Anam bisyarhi kitab Fadlil Islam. Ini syarah yang saya bawa. Tulisan Syaikhah Hanan binti Ali al-Yamani. Jadi perempuan yang nulisnya cuma halamannya 200 lebih. Moal tamat dibahas. Maksakeun bisi olab gitunya. Nah, yang kedua ini takliqat dari Samahatus Syekh bin Baz. Ini takliqat ala kitabi Fadli al-Islam. Antum punya ini matannya. Matan itu jadi ya matan lah. Sebelum disyarah itu namanya matan. Teksnya saja. Tidak ada penjelasannya. Nah, kita akan coba mengikuti membaca matan ini. Dan syarahnya hal-hal yang penting untuk dijelaskan saja. Karena kalau dijelaskan panjang lebar, nanti waktunya tidak akan cukup. Dan saya yakin sepertinya tidak cukup gitu.
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kepada guru-guru beliau, kepada orang tua beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Pertama, al-Islam itu sendiri, itu secara bahasa artinya adalah dari kalimat aslama yuslimu. Apa artinya aslama yuslimu itu? Menyerahkan diri, taat, pasrah, tidak membangkang, itu Islam. Di dalam Ali Imran ayat 83 Allah berfirman, afa ghayra dinillahi yabgun. Apakah mereka menginginkan selain agama Allah? Walahu aslama, dan hanya kepada Allah berislam. Ya, walahu aslama man fis samawati wal ardi, segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tau'an wa karhan, baik dengan sukarela ataupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Jadi Islam itu agama seluruh makhluk dan alam semesta. Berdasarkan Ali Imran 83 itu. Apa yang ada di alam semesta ini semuanya pasrah, tunduk, patuh kepada Allah, baik sukarela maupun terpaksa. Yang dipertanyakan oleh Allah itu justru manusia. Apakah mereka manusia mencari agama selain Allah? Karena sifat manusia itu suka membangkang. Nah, ini pengertian bahasa. Maka seorang muslim adalah mereka yang tunduk dengan aturan Allah. Dan aturan Allah itu memang hanya berlaku untuk muslim. Tidak ada aturan Allah untuk orang kafir, itu enggak ada. Al-Quran yang diturunkan semuanya aturan untuk muslim. Tidak ada aturan untuk orang kafir. Makanya orang kafir mah bebas. Jadi kalau kita mau menjadi muslim, konsekuensinya pasrah. Tunduk aturan Allah. Kalau ingin bebas, jadi kafir saja. Ngacung, hayang bebas, hayang tunduk. Berarti nuturkeun aturan Allah. Tong bedegong. Ya. Karena dunia ini kata Nabi sijnun lil muslim, penjara bagi orang-orang Islam. Artinya apa? Islam itu mengikat. Kalau orang sudah masuk Islam, mau tidak mau dia mesti tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Iraha atuh bebasna engke di surga. Ya, kalau mau bebas di surga. Selama di dunia, maka kita punya kewajiban mengikuti perintah Allah. Hanya orang kafir yang bebas, makanya kata Nabi, dunia ini penjara untuk muslim, surga bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi Islam itu agama alam apa? Semesta.
Artinya alam semesta ini tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, judul Fadlul Islam ini tentu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi, wala yu'la, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yang dimaksud dengan Islam dalam judul ini itu bersifat yashmuluddin kullahu, mencakup seluruh agama ini berdasarkan tingkatan-tingkatannya yang kemudian disebut dengan marotibuddin. Ada berapa tingkatan agama? Coba. Arkanuddin ada berapa? Ada 3. Apa saja? Yang pertama, al-Islam itu sendiri. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan al-Islam dalam judul ini yaitu Islam, iman, dan ihsan. 3 hal ini disebut dengan marotibu ad-din atau arkanuddin, rukun agama. Yang disebutkan di dalam hadis apa? Hadis Jibril. Kalau antum ditanya rukun agama 3, tapi kalau rukun Islam 5. Yang pertama, nah, kade bisi ketuhanan yang Maha Esa. Syahadat sok aya nu pahili. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan Islam di sini berarti karena dia mencakup Islam, iman, dan ihsan, maka dia mencakup urusan pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga suluk. Akidah yang berkaitan dengan apa? Keyakinan. Syariah yang berkaitan dengan ahkam, hukum, aturan-aturan kehidupan. Yang ketiga suluk. Suluk itu akhlak dan adab. Gitu. Kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan fadlul Islam, keutamaan Islam itu? Yang pertama, yang dimaksud fadlul Islam ini berarti Islam ini adalah yang paling utama dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Agama yang paling utama, lebih baik, lebih afdol dibandingkan keyakinan selain apa? Islam. Gitu. Nasrani, Yahudi, apalagi Majusi, sok sebutan, Hindu, Buddha, Konghucu, aya deui Sunda Wiwitan, Gotoloco, Darmo Gandul, wow, kabeh. Maka tidak ada yang lebih mulia. Bahkan tidak pantas milah-milah itu disandingkan dengan Islam. Gak pantas. Yang kedua, yang dimaksud dengan fadlul Islam itu fadlul Islam ala ahlihi. Artinya setiap individu yang memeluk agama Islam maka dia menjadi mulia. Gitu. Jadi Islam itu mulia dengan sendirinya, dalam dirinya sendiri.
Yang kedua, setiap orang yang memeluk agama ini maka dia menjadi manusia yang mulia. Artinya kalau tidak memeluk agama ini alias kafir, hina. Bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu orang yang tidak memeluk Islam. Yang ketiga, dengan fadlul Islam ini, maka kumpulan individu tadi kalau bersatu menjadi umat, maka umatnya pun menjadi umat terbaik. Gitu. Ya, itu pengertian dari fadlul Islam. Jadi berkaitan dengan kemuliaan Islamnya sendiri, berkaitan dengan individu yang memeluk Islam itu, yang ketiga umat yang memeluk agama itu. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam Ali Imran 110 dikatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena agama ini, umat ini menjadi umat terbaik. Bahkan menjadi umat pertengahan. Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Menjadi saksi untuk seluruh umat. Nah, itu yang berkaitan dengan judul. Gitu ya. Sekarang kita masuk kepada firman Allah yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian. Dinakum, agama kalian, yaitu Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Apa nikmatku itu? Islam. Jadi Islam itu sebagai agama, Islam itu sebagai nikmat. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Pertama, berdasarkan ayat ini, maka Islam hari ini tidak perlu ditambah-tambah lagi. Semenjak 1500 tahun yang lalu sudah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nabi sudah menjelaskan. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah aku jelaskan. Kalau ada orang menambah-nambah agama Islam pada hari ini, berarti dia sudah menuduh Nabi berbohong. Ya, kan kata Nabi sudah dijelaskan semua. Untuk apa ditambah? Berarti kalau begitu menuduh Nabi berkhianat, kata Imam Malik, menyembunyikan ajaran. Nah, itulah nanti yang kemudian disebut bid'ah itu. Ya, itu yang harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya, Islam itu nikmat buat kita. Antum nikmat tidak berislam? Coba lamun antum agama Hindu jeung cicing di perindapan. Mending cicing di puyuh atau di ditu? Lihat bagaimana kehidupan mereka. Sampai urusan mayat saja begitu menjijikan kehidupan mereka itu.
mayat dilempar ke api, dilempar ke sungai, rek meuli sirop disiukna ku leungeun, bari jeung geus ngelap kesang heula, harujit. Tidak ada agama yang begitu mengajarkan kebersihan kepada kita kecuali apa? Islam. Tidak memberatkan di dalam ibadah. Hatta ketika kondisi sulit pun ada yang namanya rukhsah. Waduh, begitu mudah diamalkan. Bagaimana mengajarkan akidah, ibadah, akhlak yang seharusnya kita miliki. Makanya nikmat paling besar, nikmat iman dan Islam. Jadi tidak ada nikmat yang paling harus kita syukuri kecuali nikmat agama kita ini. Hatta Umar bin Khattab itu ketika mendapat musibah masih bersyukur. Kenapa? Aku bersyukur karena musibahku bukan pada agamaku, kata Umar. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita ini kecuali apa? Agama kita. Ayat ini menunjukkan fadlul Islam. Betapa Islam begitu agung. Agung dari sisi kesempurnaan ajarannya, agung bahwa Islam ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tidak terbayang kalau kita hidup sebagai Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha gitu ya. Kemudian merasa benar lagi setelah tersesat itu. Dan ternyata di akhirat neraka tempat kembali. Ya. Nah, jadi ini ayat pertama yang disampaikan atau ditulis oleh Syekh untuk menunjukkan betapa Islam ini agama yang sangat mulia gitu. Ini ayat kapan diturunkan, ikhwan? Sabtu. Jumaah Sabtu. Ngarang teh sanu ngarang geus tarik salah deh. Ini hari Jumaah. Waktu kapan? Ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Dalam peristiwa haji apa? Haji wada. Gitu, dalam peristiwa haji wada. Nah, jadi dari sini melihat Islam sudah sempurna, nikmat untuk kehidupan kita dan Allah meridhoinya. Maka ayat ini menjadi dalil pertama Islam itu satu-satunya agama yang begitu agung. Nah, dari sini ayat ini ikhwan, dengan kalimat al-yauma akmaltu kita bisa memahami bahwa Islam akan menjadi satu-satunya agama yang sesuai dengan kehidupan manusia sampai hari kiamat nanti. Gitu. Ya, dengan kalimat sempurna ini menunjukkan Islam itu hanya Islam satu-satunya agama yang akan sesuai dengan kondisi kehidupan apa? Manusia sampai kiamat nanti. Makanya tidak ada satu urusan manusia kecuali ada aturannya di dalam Islam. Sok naon nu teu aya nu teu diatur. Asup WC diatur Islam. Antum melebet WC pakai kaki naon? Dua nana tuh manglano pinter tuh. Maunya pakai kaki kiri rek engkle antum. Dua nana gitu, tetapi dahulukan ya. Saya ingin tanya sama antum. Cara masuk WC menurut Pancasila. Jelaskan. Sok dibere ieu tah dibere cikopi. Aya teh nu sanggup ngajelaskeun. Teu ayanya. Nya atuh.
Mata lamun ditanya man robuka jawabannya naon? Allah lain Pancasila kade. Kan aya tuh muridna Mama Gupron mah mun ditanya man robuka teh jawabna Pancasila. Doakeun ku sarerea sing ngomong kitu ke dia di alam kuburna. Nauzubillah. Kita sedari dulu keyakinan kita Pancasila itu dibuat dan dirancang diantaranya oleh para ulama. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa itu diartikan sebagai ketauhidan itu. Baru sekarang kita kaget ternyata ada orang yang menjadikan Pancasila sebagai togut. Dulu mah kan kita dituduh-tuduh, kapan kita mengatakan Pancasila togut? Gak pernah. Tapi sekarang kita lihat, ada sebagian orang yang menjadikan ini sebagai apa? Togut. Masa ditanya man robuka jawabannya Pancasila? Apalagi kalau tidak togut itu. Lain Pancasila nanu salah si eta yang menjadikan Pancasila sebagai apa? Togut. Pentingnya belajar akidah. Tapi ingat, manusia-manusia seperti itu dimainkan sebetulnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi kalau urusan WC ada aturannya, maka mengurus negara pasti ada aturannya. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Cuma kebanyakan manusia tidak mau mengamalkannya. Lebih senang dipimpin oleh logika, oleh otak manusia. Mata kriweuh, kucrut, rusuh, parasea gitu. Ya, itu konsekuensi dari tidak mau menerapkan hukum Allah. Nah, jadi ikhwan, ini keyakinan kita ya, Islam itu agama yang syamil, mutakamil, tidak ada satu urusan kehidupan kita kecuali ada aturannya di dalam agama kita. Itu dari kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, nanti kalau Islam sudah diterapkan dalam kehidupan kita seluruhnya, nikmatna karek karasa. Waduh, nikmat pisan hirup teh. Hayang naon sok. Yang berikutnya, ikhwan. Saya tidak membaca semua syarahnya ya, karena panjang, bisi olab ah. Kita pindah saja kepada ayat berikutnya. Kul, katakan olehmu, wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, apabila kalian ragu dengan agamaku ini, fala maka ketahuilah a'budul ladzina, aku tidak menyembah alladzina ta'buduna min dunillah, hal-hal yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budullaha, akan tetapi aku hanya menyembah Allah, alladzi yatawaffakum, yang kelak nanti akan mewafatkan kalian. Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan kepada manusia. Yang dimaksud manusia di sini siapa? Orang-orang musyrik. Nah, yang dimaksud dengan Anas dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik.
Nah, Syekh Muhammad menjadikan ayat ini dalil tentang keutamaan Islam. Kenapa? Pertama, ayat ini menjelaskan hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa? Yaitu tauhidullah. Ini hakikat Islam yang sebenarnya, tauhidullah. Di mana ajaran tauhidullah ini adalah ajaran seluruh nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara otomatis kalimat tauhid itu adalah lambang keutamaan Islam yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Satu-satunya agama yang murni dalam ketauhidan itu adalah Islam dengan kalimat la ilaha illallahnya. Kemudian yang kedua, ayat ini digunakan oleh Syekh menunjukkan keutamaan Islam dari kalimat an-nas itu sendiri. Itu kan umum, mencakup orang Arab dan non-Arab dengan berbagai macam warna kulit, suku di mana mereka tinggal. Ini menunjukkan bahwa ajaran tauhid ini, ajaran Islam ini adalah ajaran yang mencakup seluruh umat. Tidak hanya ditujukan kepada umat-umat tertentu. Makanya Nabi disuruh menggunakan kalimat an-nas. An-nas itu kalimat yang umum, mencakup seluruh manusia dengan berbagai macam etnisnya. Menunjukkan Islam itu agama yang menyeluruh, yang wajib diimani oleh seluruh manusia, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Gitu. Ya, dimanapun mereka berada. Baik orang Arab, non-Arab, berkulit putih, hitam, sawo matang, sawo buruk siga orang, gitu. Laki-laki maupun apa? Perempuan. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya, di mana setiap nabi hanya diutus kepada kaumnya saja. Gitu. Adapun Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, mencakup seluruh manusia. Jadi orang Sunda wajib memeluk Islam? Wajib, lain Sunda wiwitan. Orang Jawa lain kejawen. Nah, ayeuna loba orang Sunda nu balik deui tina Islam kana Sunda wiwitan. Murtad eta teh nu kitu teh. Ya, itu kemurtadan itu. Bahkan dulu hampir-hampir merebak itu dengan menjual pakaian-pakaian pinggir jalan itu. Yang apa itu? Sabenerna mah eta teh pakaian adat. Ya, antum mau pakai pun secara asal tidak apa-apa, tapi sekarang menjadi syiar buat mereka. Malah di dinya mah di mana eta? Di baksilnya aya patung non Semar. Patung Semar. Jadi dalam malam-malam Jumat naon gitu sok sasaji gitu. Dihirupkeun deui ayeuna teh. Nu karar itu teh. Dan ajaran-ajaran nativisme seperti itu menganggap Islam itu musuh utama. Karena mereka menganggap Islam itu agama asing katanya. Yang kemudian menjajah mereka. Nah, aya kan ieu na gegedugna di Bandung saha ngaranna teh? Lu apal mang tong tarik teh bisi ka ieu. Ya, si Budi kecil lah, si Budi kecil.
kegedugna, pernah menghina Nabi Muhammad, gitu. Tentang miras ya, miras minuman Rasulullah, langsung minta hampura sieun. Nah itu orang-orang seperti itu, dan itu aib sekali itu. Kenapa? Dari dulu orang Sunda itu terkenal identik dengan Islamnya. Tapi sekarang sudah mulai dihidupkan lagi ajaran-ajaran nativisme itu. Anu nyembahna ka nenek moyang. Kita lah mau ditanya nenek moyang mana saha nu nyiptakeun, bingung teh. Ya, tidak tahu apa tujuannya itu. Yang pasti mereka benci dengan ajaran Islam. Bagi kita mereka mengatakan orang-orang seperti kita itu disebutnya mabok agama. Itu mabuk agama cenah gitu. Sabari nyepeng botol teh gini. Aya fotona tuh dina naon teh Instagram naon teh. Sabari nyebeng botol tapi lain si budi kecil. Anu babaturana nu hiji deui mabuk agama. Aya we nya. Kemudian yang berikutnya, ayat ini menunjukkan juga keutamaan kaum muslimin. Ya, keutamaan kaum muslimin. Di mana orang-orang yang memeluk agama ini adalah mereka yang jauh dari penyakit syahwat dan syubhat. Makanya jelas, aku tidak menyembah yang disembah oleh orang-orang kafir itu selain Allah, akan tetapi aku hanya menyembah Allah saja. Siapa yang lebih utama dari mereka yang mengatakan aku hanya menyembah Allah saja? Nah, jadi bisa difahami ya kenapa Syekh memasukkan ayat ini. Ulama masuk rada hese cara berpikirna teh. Kadang-kadang kalau kita melihat secara sekilas seperti tidak ada kaitannya dengan judul, ieu teh ka mana nyambungna. Lamun ayat nu pertama mah masih rada kahartinya, tapi ayat nu kadua asa berat gitu tah. Ayat yang ketiga, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu birasulihi, dan berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasul. Yu'tikum kiflaini, maka Allah akan memberikan kepada kalian rahmatnya dua bagian. Kiflaini min rahmati. Wa yaj'al lakum nuran, dan Allah akan memberikan kepada kalian cahaya, tamsyuna bihi, yang dengannya kalian berjalan, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim. Pertama, ayat ini menjelaskan apa itu Islam. Islam itu adalah ittaqullah wa aminu bi rasuli. Itu Islam. Islam itu pertama bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Bertakwa kepada Allah artinya apa? Mengikuti Al-Quran. Dan beriman kepada Rasul maknanya apa? Mengikuti sunnah. Itu Islam.
Gitu. Jadi tidak ada Islam kalau tidak mengikuti Quran dan Sunnah, itu nggak ada. Bagaimana orang mengatakan dia berislam kalau dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah? Makanya para ulama ahlu sunnah mah kekeh dakwahnya itu mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Artinya apa? Ada orang yang mengatakan dia Islam, Muslim, tapi tengarti karena Quran jeung Sunnah gitu. Makanya yang namanya Islam itu ittaqullah, Al-Quran, wa aminu bi rasulihi apa? Sunnah. Itu Islam. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kewajiban bagi umat-umat yang masih memegang Nasrani Yahudi gitu untuk meninggalkan agama mereka. Jadi tidak ada yang namanya Islam tanpa Quran dan Sunnah itu. Kemudian yang kedua, maka dengan mengikuti Quran dan Sunnah itu, Allah akan memberikan pahala kiflaini min rahmatih. Maksudnya ajron aziman bagi siapa saja yang memeluk agama ini. Apa maksudnya dua bagian? Yang dimaksud dua bagian pahala itu bagi mereka yang dulunya memeluk agama Nasrani, agama Yahudi yang masih lurus. Kemudian datang Nabi Muhammad, kemudian mereka memeluk Islam, bagi mereka dua pahala. Pahala yang mereka dapatkan dari agama sebelumnya dan pahala yang mereka dapatkan dari Islam yang mereka ikuti setelah Nabi Muhammad datang. Gitu. Nah, oleh sebab itu kewajiban kita mendakwahi mereka yang belum masuk Islam. Wanita entenya sarua na gitu wani. Kataran di negara kita ada aturan tidak boleh mengajak seseorang masuk ke dalam satu agama padahal dia sudah beragama. Itu aturannya. Tapi inilah yang dilanggar oleh orang-orang Nasrani selama ini. Mereka selalu melakukan apa? Kristenisasi. Lihat orang Nasrani. Padahal sudah ada undang-undangnya. Cuma memang dalam ajaran kita, ya harus seperti itu. Agama dakwah itu kan dua. Islam dan Nasrani. Itu agama dakwah. Yahudi mah tara dakwah. Kenapa? Karena Yahudi itu agama eksklusif. Tidak boleh dianut kecuali oleh orang-orang Yahudi. Rasis kan mereka itu. Nah, agama dakwah itu dua, Islam dan Nasrani, dan tidak akan pernah bisa dibendung. Makanya kita menyebut mereka kafir, mereka menyebut kita domba tersesat. Gitu. Antum teh domba ya teh. Tersesat. Nyeri hati itu disebut domba? Dah lain domba orang maunya. Tapi kenapa mereka sakit hati disebut kafirnya? Daru masa itu kita nggak sakit hati. Dan itu konsep agama masing-masing. Silahkan saja mau mengatakan kita domba tersesat dan jangan ganggu kita untuk mengatakan istilah apa? Kafir. Karena memang seperti itu dalam Quran. Nah, jadi bagi mereka orang-orang yang dulu beriman dengan agama ahlul kitab yang masih murni kemudian masuk Islam, yu'tikum kiflaini min rahmati gitu. Kemudian apalagi? Dan akan memberikan nuron cahaya petunjuk. Berarti petunjuk hanya ada di dalam apa? Islam. Tidak ada petunjuk di luar Islam, itu enggak ada. Berarti Yahudi sesat tidak? Sesat. Nasrani
Sesat. Makanya Yahudi itu disebut Al-Maghdub dalam Al-Fatihah. Dan Nasrani disebut Ad-Dallun, orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena petunjuk itu hanya ada di dalam Islam. Wa yaj'al lakum nuran. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu apa? Islam. Gitu. Jadi kalau antum ingin tersesat, keluar di Islam. Dan sekarang banyak orang-orang yang tersesat keluar dari Islam. Ari main film merankeun tokoh saha Syekh Ahmad Dahlan kan gitunya. Ari kalakuan murtad gitu. Saha eta teh? Tong disebut ya. Terkena undang-undang ITE. Apal sorangan lah. Jadi wayaj'al lakum nuran tamshuna bihi, yang dengannya kalian bisa menjalani hidup ini, kemudian wayaghfir lakum. Jadi ampunan Allah hanya diberikan kepada mereka yang memeluk Islam. Tidak ada ampunan Allah bagi mereka yang kafir dan tidak memeluk Islam kecuali mereka bertobat terlebih dahulu. Nah, berapa ayat itu? 3 ayat. Kita masuk kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, beliau bersabda, masalukum, pemisalan kalian wahai para sahabat, wa masalu ahlil kitabain, dan pemisalan kalian dibandingkan dengan ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut ahlul kitab karena menerima kitab dari Allah secara langsung, yaitu Taurat dan Injil. Kama sali rojulin, seperti seseorang istajaro ujaroa, yang menyewa para pekerja. Faqala, orang itu berkata, man ya'maluli, siapa yang mau bekerja untukku, min gudwatin ila nisfin nahar ala kirot, dari pagi sampai pertengahan siang, nanti akan aku beri 1 kirot. Nah, kirot di sini mungkin sejumlah apa? Uang gitu ya. Fa'amilatil Yahud, maka orang-orang Yahudi pun segera bekerja dan mereka mendapatkan 1 kirot itu dari pagi sampai siang. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, man ya'maluli min nisfi nahar ila salatil asri, siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang sampai asar. Jadi lamun nu pertama sabaraha jam eta, mun ti jam 7 nepi jam 12. 5 jam. Ya, ayeuna ti jam 12 nepikeun ka jam 3. Berarti 3 jam. Gitu, 3 jam. Dibayarna sabaraha? Sakirot. Fa'amilati nasoro, maka orang Nasrani pun mengerjakannya. Summa qala, kemudian orang itu berkata lagi, man ya'maluli minal asri ila antagiba syamsu ala kirotoin, siapa yang mau bekerja untukku dari asar sampai maghrib, tetapi dibayarna 2 kirot. Gitu. Yahudi mah dibere sakirot, Nasrani dibere sakirot. Nah, ini ada satu lagi, satu kelompok orang, jumlah jamnya sama dengan Nasrani, lebih sedikit daripada Yahudi, tapi dibayarna lebih gede. Maka siapa mereka? Fa'antum hum, kata Nabi. Orang-orang itu adalah kalian, wahai sahabatku. Dan tentu orang-orang yang mengikuti para sahabat itu.
Fagodibatil Yahudu wa Nasoro, maka Yahudi dan Nasrani ngambek cemburu. Nah cenah bet leuwih gede gitu pahalana, lebih besar bayarannya. Faqalu, mereka berkata, malana aksaro amalan wa aqala atoan. Kenapa kami banyak bekerja tapi kok hadiah kami sedikit gitu. Maka orang itu mengatakan, hal naqastukum min haqqikum, apakah aku mengurangi hak kalian? Kan sudah perjanjian tadi, sudah ada ittifak antara aku dengan kamu. Kamu bekerja sekian jam, pahalanya sekian, kamu mau. Kamu pahalanya sekian, kamu mau. Aku berikan sesuai dengan perjanjian itu. Kenapa protes? Kan ini ittifak di antara kita. Gitu ya, tidak ada yang zalim di sini. Gitu. Maka orang itu mengatakan, fadzalika fadli, itulah keutamaanku, utihi man asya, aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi siapa yang membuat agama ini lebih utama ketimbang Yahudi dan Nasrani? Allah. Allah adil tidak? Adil. Orang-orang Yahudi zaman dulu, orang Nasrani zaman dulu sudah Allah berikan pahala mereka. Maka ketika datang Islam, kalau ingin pahala lebih besar, masuk dong di dalam Islam. Jangan tinggal dalam agama yang lalu, agama nenek moyang kalian gitu. Nih pahalanya 2 kali lipat, mau enggak? Kalau mau, yu'tikum kiflaini min rahmati. Nah, cuma banyak orang Nasrani, orang Yahudi yang bebal, tidak mau, tidak tertarik dengan ajaran Islam ini. Mereka menganggap capek cenah Islam kudu salat 5 kali sapoe, Ramadan kudu puasa, boga duit kudu zakat, umroh, haji. Capek, geus we nu saminggu sakali eta ge lamun purun. Nah gitu. Bari jeung di jerona teh gumbrang-gambreng gitu. Aduh genah asup surga. Gitu nya. Kan genah. Antum namun asup surga siga kitu daek teu? Sahanu henteu atuh. Eta ge lamun purun we ibadah teh. Rek mabok, rek zina, rek maksiat, judi, asal engke datang ngaku dosa diampuni, kan gitu. Sudah ditebus oleh darah titik-titik. Ya. Nah, cek orang liberal mah kabeh asup surga cenah. Islam asup surga, Nasrani surga, Yahudi surganya cek si Mbah Gopron kan gitu. Yang disebut dengan pluralisme agama. Ari di surga teh papangih deui, nah maneh bet di dieu. Rugi euy urang kan gitu. Atuh urang mah saminggu sakali ibadahna oge gitu. Mendingan milu nu saminggu sakali we nya. Nauzubillah. Ya. Walaupun kita berjibaku setiap hari beribadah, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berusaha mati, meminta kepada Allah mati di atas keislaman kita. Nauzubillah. Kalau harus mati di atas kekafiran. Tuh, berarti ini dalil tegas ya, menunjukkan keutamaan apa? Agama Islam dibandingkan agama yang lainnya. Kemudian, nih ada hadis lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu anil jumu'ah man kana qablana. Allah tidak memberikan petunjuk kepada umat sebelum kita terhadap hari Jumat. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani oleh Allah dibuat lalai dari hari apa? Jumat. Tidak terpikir sedikit pun dalam benak mereka untuk menjadikan Jumat sebagai hari ibadah kepada Allah. Teu kapikir pisan.
Padahal sedari dulu Jumat itu disebut Sayyidul apa? Ayam. Hari terbaik itu Jumat. Sampai menjadi hari raya ketiga dalam agama kita setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi gak kepikir sama orang Yahudi Nasrani menjadikan Jumat itu untuk menjadi hari raya, hari ibadah. Kenapa? Allah menyesatkan mereka dari hari Jumat, tidak memberikan petunjuk. Kemudian fakana lil yahud yaumus sabti. Mereka orang Yahudi malah menjadikan hari Sabtunya sebagai hari ibadah. Wakana linasoro, dan orang Nasrani yaum al-ahad, hari Ahad. Hari Minggu Tidak ada namanya hari Minggu, yang ada itu Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bahasa Arab semua. Nah, ada konspirasi di Indonesia ini pada tahun tertentu untuk mengganti Ahad menjadi Minggu. Dulu itu namanya Ahad kalender itu. Nah, tapi ada tangan-tangan jahil yang kemudian menggantinya menjadi Minggu, dan Minggu itu dari Mingo, itu salah satu dewa matahari yang disembah oleh paganisme Romawi itu. Karena ajaran-ajaran Nasrani itu terpengaruhi oleh paganisme apa? Romawi. Makanya diganti Minggu. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Sunday, hari matahari. Karena dewanya matahari. Namanya Minggu. Dewa matahari. Ya, dalam Islam Ahad. Isnain itu artinya 2. Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumu'ah, Sabtu. Itu bahasa Arab. Satu minggu dalam bahasa Arab Jumu'atun wahidah. Itu satu minggu, berarti 7 hari. Gitu. Kita mengatakannya satu minggu, padahal harusnya 1 Jumu'ah. Karena patokannya pemimpinnya hari apa? Jumat, disebut Sayyidul Ayyam. Kita mengatakan hari Minggu, jadi seolah-olah Minggu itu hari apa? 1 minggu, seolah-olah patokannya hari Minggu itu. Padahal tidak. Tetapi 1 Jum'ah. Karena itu Sayyidul Ayyam. Biasakan iraha rek jalan-jalan teh ke Batu Karas, nah gitu. Kewelah Jumat Payun, nah gitu. Nah, artinya minggu depan, harinya bisa apa saja gitu. Nah, jadi Yahudi Sabtu, Nasrani Ahad. Makanya mereka menjadikan Sabtu Ahad ini hari libur. Fokus untuk ibadah. Nah, diturutan ku orang Islam. Jumu'ah jadi poe libur. Tasyabuh yang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena dalam surat Jumat, hari Jumat itu bukan hari libur. Idza nudiya lis-salatin min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kata Allah. Kalau diseru hari Jumat, bersegeralah mengingat Allah, mendengarkan khutbah, dan tinggalkan jual beli. Libur teu? Henteu. Ya. Fa idza qudiyatis salatu, apabila salat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ardi, bertebaranlah lagi kalian di muka bumi. Libur teu? Henteu. Rek libur mah iraha we, rek Senin ge teu nanaon. Make jeung kudu Jumaah, atuh tingali Yahudi Sabtu cenah. Gitu, Nasrani Minggu, berarti orang Jumaah, tasyabuh berarti jeung Yahudi jeung Nasrani eta teh. Da poe Jumaah mah bukan hari libur. Libur mah mau kapan saja, mau Ahad silahkan, Sabtu silahkan, Jumat mah enggak, Kemis kepek bae. Aya tanu libur saminggu aya. Eta pangedulan, pangangguran, liburna unggal poe. Gitu ya, bebas. Gitu ya, libur itu tidak mesti diikat dengan apa? Dengan hari. Allah saja menyuruh kita untuk berhenti berdagang, berarti isyarat hari Jumat itu bukan hari apa? Libur. Biasa saja gitu. Faja'allahu bina, maka Allah pun membawa kita.
Fahadanallahu liyaumil jum'ah, dan memberi kita petunjuk hidayah liyaumil jum'ah, untuk hari Jumat itu. Faja'alal jumu'ata was-sabta wal ahad, maka Allah menjadikan Jumat, Sabtu dan Ahad. Wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah. Jadi mana yang pertama yang memimpin dari hari itu? Jumat, baru Sabtu, baru Ahad. Jadi Yahudi dan Nasrani mengikuti Islam. Islam lebih dulu di dunia ini, maka begitu juga hum tabaun lana yaumal qiyamah. Mereka akan mengikuti kita pada hari kiamat nanti. Nahnul akhirun min ahli dunia, kita ini umat terakhir kata Nabi di dunia ini, wal awwalun yaumal qiyamah, tapi akan masuk ke dalam surga pertama kali pada hari kiamat nanti. Jadi antum jangan takut sebagai umat Nabi Muhammad atun engke kumaha ka surgana nungguan Yahudi Nasrani heula. Henteu, kita yang lebih dulu. Yahudi dan Nasrani cari cing heula gitu. Sampai kita masuk semua, baru mereka nanti masuk ke dalam surga. Tetapi Yahudi Nasrani yang mengikuti ajaran yang masih asli, Musa dan Isa. Adapun Yahudi dan Nasrani hari ini yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka min ashabin nar kata Nabi, termasuk penghuni neraka. Gitu ya. Jadi jelas salah ajaran pluralisme agama. Tidak ada pluralisme agama itu. Itu riwayat Imam Muslim. Nah, wa fihi ta'liqon, ini ada hadis riwayat Bukhari tapi mu'allaq. Hadisnya hadis apa? Mu'allaq. Artinya sanadnya dibuang, langsung loncat ke atas gitu. Jadi awal-awal sanadnya dibuang, cuma kata Imam Ibnu Hajar, hadis mu'allaq ini dengan sigot jazm, kola seperti itu ya, menunjukkan sahih ingda Bukhari kepada rawi yang ditakliknya oleh beliau. Di sini dikatakan wa fihi ta'liqan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbuddin ilallah, agama yang paling dicintai oleh Allah, al-hanifiyah as-samhah, agama yang hanif dan mudah. Agama hanif ini istilah untuk ajaran Islam sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya hanifiyah. Lain hanafiyahnya, lamun hanafiyah mah kerancai. Nah, keran air itu bahasa Arabnya hanafiyah. Tapi hanifiyah, agama yang hanif. Hanif itu sendiri artinya apa? Bukan lurus hanif itu. Hanif itu condong. Al-mailu ilal haqqi, condong pada kebenaran. Itu hanif. Kalau condong pada kebatilan namanya zaig. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka condong pada kebatilan, Allah sesatkan hati mereka. Adapun hanif itu condong tapi selalu mengikuti kebaikan, kebenaran, itu hanif. Nah, ini istilah agama Islam sebelum Nabi Muhammad diutus. Al-Hanifiyah. Nah, Hanifiyah ini dari Ibrahim kepada Ismail terus. Gitu ya. Sampai datangnya Amr bin Luhai yang membawa berhala dari Syam ke Jazirah Arab. Mulailah kemudian muncul penyimpangan pada agama Hanifiyah ini. Sampai akhirnya Allah mengutus lagi Nabi Muhammad SAW yang tujuannya meluruskan milah yang sudah bengkok. Dalam hadis itu seperti itu. Dengan ucapan la ilaha illallah. Gitu. Nah, makanya orang Arab itu hanya satu saja nabinya, Nabi Muhammad itu, yang dari Arab itu. Ibrahim, Ishak, Ismail. Dari Ishak
nabi-nabi Bani Israel. Loba pisan. Kenapa banyak? Lantaran orang Yahudi mah bedegong. Makanya nabinya banyak. Sampai Allah mau mengambil perjanjian itu, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Untuk mengambil perjanjian saja rek dibaledog ku Allah make gunung. Gunung Tur diangkat sok sia. Gitu. Khudhu ma atain apa? Ambillah apa yang aku berikan kepada kalian. Gitu. Nepikeun ka diangkat itu. Saking bedegongna orang Yahudi. Gitu ya. Nah, agama yang lurus paling Allah cintai adalah Hanifiyah asamhah dan mudah. Yang dimaksud adalah agama Islam. Gitu. Adinu yusrun. Kemudian yang berikutnya dari Ka'ab radhiyallahu anhu qala alaikum bisabili was sunnah. Hendaklah kalian berpegang dengan sabil, jalan, yaitu al-Islam. Wa sunnah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa min abdin ala sabil. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba di atas Islam. Wa sunnah zakarur rahman, kemudian dia mengingat Allah. Fafadat ainahu, sampai dia menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Famasathun naru abada, maka orang seperti ini tidak akan pernah tersentuh api neraka selama-lamanya. Islam mengikuti apa? Sunnah. Kemudian dia mengingat Allah dan menangis karena takut kepada Allah, maka orang seperti ini selamanya tidak akan tersentuh api neraka. Walaisa min abdin ala sabilin wa sunnah zakarallah. Tidaklah seseorang di atas Islam dan sunnah kemudian mengingat Allah, faksya'ara jilduhu min khasyatillah, sampai dia merasa merinding karena takut kepada Allah. Illa kana masaluhu kamasali syajarah yabisa waraquha, kecuali dia seperti pohon yang kering daunnya. Fahiya kadzalika id asobat harihun, maka kemudian dia ditiup angin. Fatahata waraquha anha, dan berjatuhanlah daunnya. Illa tahatat khotoyahu, kecuali dia pun akan diampuni dosanya. Dengan Islam dan sunnah dosa kita berguguran. Gitu ya. Kama yatahattu min hadhihi syajarah waraquha wa inna iktisadan fi sunnatin wasabil. Sesungguhnya sederhana di dalam sunnah dan Islam khairun, lebih baik, min ijtihad, daripada bersungguh-sungguh, fi ghairi sunnatin wasabil, di dalam bid'ah dan kekufuran. Gitu ya. Bersungguh-sungguh dalam bid'ah dan kekufuran. Jadi sederhana di dalam sunnah, sederhana di dalam Islam, itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam bid'ah dan kekufuran. Fanzuru a'malakum, maka lihatlah amal kalian. Fa in kanat iktisadan wajtihadan antakuna ala min hajil anbiya'i wa sunnatihim. Gitu ya. Perhatikanlah amal kalian apapun keadaannya, baik sederhana maupun bersungguh-sungguh, maka berusahalah di atas manhaj para nabi dan sunnah mereka. Kemudian yang terakhir dari Abu Darda, ya habadha kata Abu Darda, sangat beruntung, sangat menakjubkan gitu ya. Apa? Naumul akyas, tidurnya orang-orang yang pintar, yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Siapa? Orang yang beragama Islam. Orang yang mempersiapkan kehidupan setelah mati, itu akyas. Maka tidur mereka, wa iftaruhum mereka, dan berbukanya mereka, artinya tidak puasa. Gitu ya. Kaifa ya'ibuna saharul hamqa wasiyamahum, itu mengalahkan begadangnya dan puasanya orang-orang bodoh. Wa misqalu dzarratin min birrin sahibit taqwa wa yakin,
kebaikan yang kecil yang dilakukan orang yang bertakwa dan yakin, a'dhamu wa afdal, lebih utama, wa arjah min amsalil jibal, daripada besarnya gunung, min ibadati al-mugtarin, dari ibadahnya orang-orang yang tertipu. Ya, karek sabab geus nundutan gitu. Sok, ada pertanyaan dulu tidak? Silakan. Bismillah. Ada? Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya Ustaz terkait tadi yang disampaikan bahwa agama Islam telah sempurna dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengkompromikan hal tersebut dengan ijtihad-ijtihadnya para ulama fikih yang mungkin dari kalangan pandangan awam seolah tidak diajarkan, padahal mungkin para mujtahid itu dalam gitu Ustaz, di dalam memahami nas-nas baik Al-Quran ataupun sunnah. Barakallahu fikum. Adanya ijtihad di dalam Islam menunjukkan Islam itu sempurna. Ya. Masalah bayi tabung misalnya, ada tidak di zaman Nabi? Sahabat, tabi'in, para ulama tidak ada. Tetapi hukumnya ada tidak? Ada. Hukumnya ada. Cuma untuk mencari hukum bayi tabung itu diperlukan ijtihad. Jadi ijtihad itu menggambarkan bahwa Islam itu selalu sesuai dengan kondisi zaman. Tidak ada satu permasalahan dalam hidup kita kecuali ada hukumnya di dalam Islam. Minimal mubah. Mubah itu apa? Boleh kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya al-ibahah. Nah gitu ya, sok. Rokok ayatnya di zaman Nabi. Satu ayatnya hadis menyatakan misalnya sahabat lah, kaum muslimin, orang-orang musyrik ngara rokok misalnya. Mabok makan ayat. Riba, zina, mabok araya jelas, tapi rokok asa teu aya. Ujug-ujug aya zaman ayeuna. Muncullah hukumnya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu akan selalu menetapkan hukum hatta untuk hal-hal yang tidak pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ijtihad para ulama justru bagian dari kesempurnaan apa? Islam. Cuma memang tidak sembarangan orang yang bisa berijtihad, gitu ya. Ada syarat yang harus terpenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Lamun teu nanya geus palinter berarti. Masuk bab kedua. Istirahat heula. Kan? Lanjut heula. Keun wae, tong ogo diajar mah. Make jeung hayang istirahat sagala. Ongkek-ongkek sekalian. Ya. Nya atuh korek mengikuti salafus soleh. Salafus soleh mah diajarna oge getol, macana hebat. Ieu mah karek sabaraha sajam ge. Encan. Antum mah enak, karena mah ngocoblak capek. Antum malah lelenggutan gitu genah ke angin-angin. Sok capean saha? Ana atau antum? Ana mah ngocoblak. Ya, yang kedua nih, bab ad-dukhul fil Islam, wajib masuk Islam nih. Bab masuk Islam. Karena Islam itu agama yang paling utama, ya. Dia adalah hidayah, petunjuk untuk keselamatan dunia akhirat. Sedangkan kita diciptakan pun untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali wajib masuk Islam. Maka orang-orang yang sekarang masih di luar Islam harus bersyahadat, menyatakan keislamannya. Dalilnya Ali Imran 85. Allah berfirman, waman yabtagi ghairil islami dinan
falan yuqbala minhu. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, falan, lihat, lan itu menunjukkan selamanya dalam bahasa Arab. Menunjukkan selamanya. Maka selama-lamanya tidak akan yuqbala minhu, agama itu diterima darinya. Jadi hari ini yang beragama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, apapun itu tidak akan diterima oleh Allah. Kalau pengorbanan mereka, keyakinan mereka, ibadah mereka ingin diterima, tidak ada jalan kecuali mereka harus bersyahadat, menyatakan la ilaha illallah. Barulah semua kebaikan itu bermanfaat untuk mereka. Kalau tidak, habaan mansuro, seperti debu yang diterbangkan. Makanya wa huwa fil akhirati minal khosirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Semua kebaikannya capek gawe teka pake. Gitu. Kemudian yang berikutnya, Ali Imran 19, jelas ini ya. Inna dina indallahi al-Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah ya Islam. Ini yang dimaksud dengan raditu lakumul islama dina tadi. Satu-satunya agama di sisi Allah yang diridhoi Allah Islam. Kemudian Al-An'am 153 mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Apa jalanku yang lurus itu? Islam. Gitu ya, jalanku yang lurus itu Islam. Ihdinas siratal mustaqim itu tadi apa? Islam. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian. Ini perintah, hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Maka ikutilah Islam itu, wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sangat banyak. Hukum asal dari larangan menunjukkan haram. Maka mengikuti jalan, cara, adat istiadat selain apa yang diajarkan Islam itu hukumnya haram. Agama kita Islam, maka cara hidup kita pun harus Islam. Tradisi kita pun harus Islam. Maka barang siapa yang mengikuti agama Nasrani, Yahudi, mengikuti peribadatan mereka, keyakinan mereka, tata cara hidup mereka, tradisi mereka, sesat dia dari agama ini. Nah, ini yang kemudian sedang kita hadapi. Kita ini sedang berada dalam gelombang penjajahan gaya baru, di mana umat Islam itu dipaksa untuk merasa malu dengan ajaran agamanya sendiri. Islam dianggap kuno, ya, tidak sesuai dengan zaman. Muslimahnya malu kalau menutup aurat, memakai jilbab, apalagi memakai cadar. Malu untuk punya anak dan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian disodorkanlah gaya tata cara hidup, cara berpikir, dan budaya barat. Semua yang berbau barat itu modern, gitu ya, keren, gitu. Dan banyak yang termakan oleh isu tersebut. Sok lamun tahun baru kan mariluan, kaum muslimin teh. Memiluan nyendet petasan, abring-abringan di jalan, ulang tahun nurutan, geus 100 tahun ge hayoh we diulang tahunkeun. Didoakeun panjang umur, padahal geus hayang maot.
udah kesel atuh. April Mop tuturut munding, Valentine Day tuturut munding. Kan itu umat Islam zaman sekarang kan. Bobogohan nurutan. Gak ada pacaran dalam Islam itu. Pacaran Islami. Ada nggak? Bab fikih berpacaran. Wah, moal aya. Tapi kairaha oge. Tapi kemudian terus cara berpikir barat ini dipaksakan. Sehingga kalau tidak barat, tidak keren dan tidak modern. Kalau tidak barat, tidak intelektual. Kalau tidak menggugat ajaran Islam, tidak intelektual. Ya, jadi kalau tidak mengikuti Islam, berarti dia tattabi'us subul. Dia mengikuti apa? Subul, jalan-jalan yang sangat banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga jalan-jalan itu memecah kalian, menyimpangkan kalian, menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Mujahid di sini berkata al-bid'ah as-subul al-bid'ah wa syubhat. Jalan-jalan itu diantaranya adalah bid'ah dan syubhat. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini ya bisa bid'ah mukaffirah atau ghair mukaffirah. Nah, kemudian diperjelas lagi oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza," siapa saja yang membuat hal-hal yang baru di dalam urusan kami, maksudnya di dalam agama kami ini, yaitu Islam, ma laisa fihi, padahal urusan itu bukan bagian dari agama Islam, fahuwa raddun, maka urusan tersebut tertolak. Yang dimaksud dengan urusan di sini adalah urusan agama, cara ibadah, cara berkeyakinan, gitu. Maka tertolak. Ini yang kemudian disebut dengan apa? Dengan bid'ah. Nah, hadis ini ikhwan nanti menjadi mizan al-a'mal az-zahirah. Timbangan amaliyah lahiriah hadis ini. Kalau timbangan amaliyah batiniah yang mana? Innamal a'malu binniyat. Gitu. Jadi amaliyah batiniah kita ditimbang oleh hadis innamal a'malu binniyat, amaliyah lahiriah kita ditimbang oleh hadis ini. Maka syarat ibadah jadi dua, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, urusan bid'ah itu kalau mau dikaji secara mendalam harus ada daurah secara khusus ya. Ada kitab namanya Mi'yarul Bid'ah. Patokan-patokan bid'ah itu seperti apa. Itu secara khusus ditulis. Gitu. Cuma kalau ada satu ajaran yang menyerupai ibadah di mana Nabi tidak pernah melakukannya, padahal untuk melakukan hal itu memungkinkan sekali buat Nabi. Tidak ada hal yang menghalangi Nabi untuk melakukannya, tetapi Nabi tidak melakukannya. Sahabat pun tidak apa? Melakukannya. Nah, maka itu bisa dipastikan besar itu bid'ah itu kalau ada di zaman kita sekarang ini. Bedakan dengan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi di zamannya. Seperti mengumpulkan Al-Quran misalnya. Menjadi dalam satu apa? Mushaf. Kan tidak mungkin Nabi melakukan hal itu di zaman beliau masih hidup. Kenapa? Al-Quran masih turun. Kalau langsung dibukukan, bongkar pasang ke. Kata Nabi, masukkan ke surat ini setelah ayat ini, sebelum ayat ini, bongkar deh. Makanya tidak dibukukan. Artinya memang ada mani penghalang untuk Nabi melakukan hal itu. Dilakukanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Maka apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq berupa mengumpulkan mushaf Quran dalam satu mushaf tidak disebut apa? Bid'ah. Gitu. Tetapi disebut maslahat mursalah. Gitu ya. Makanya maslahat mursalah bukan bid'ah, bid'ah pun bukan maslahat mursalah. Tapi apa yang menghalangi Nabi untuk merayakan ulang tahunnya? Apa yang menghalangi sahabat untuk merayakan ulang tahun Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Padahal faktor untuk hal itu besar sekali. Kan bisa saja sahabat ngariung ya. Ya hari kelahiran Abdi ya. Gitu. Dirayakan kan gitu. Yang dikenal dengan Maulid. Tapi sahabat tidak, Nabi tidak. Padahal tidak ada faktor yang mencegah mereka untuk melakukannya. Nah, dilakukan di zaman ini, maka itu bid'ah masuknya. Ya, nah itu nanti masuk ke dalam mi'yar al-bid'ah. Patokan-patokan bid'ah itu seperti apa? Itu dibahas. Makanya bid'ah itu kata Imam Syatibi apa? Apa? Satu amalan mukhtaro yang diada-adakan. Tudohi syariah. Yang menyerupai apa? Syariat. Padahal bukan dari syariat itu. Yaksudu bihi al-mubalagha fil ibadah. Tujuannya apa? Untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi merasa tidak cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengamalkan satu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka hal itu tertolak. Kemudian Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau itu? Nabi menjawab, siapa saja yang taat kepadaku masuk surga. Maksudnya mengamalkan sunnah. Waman asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku gak mau masuk surga. Siapa mereka yang tidak mengamalkan sunnah, malah mengada-ngada di dalam urusan agama. Dari Ibnu Abbas, dari bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abghadun nasi ilallahi salasah. Manusia yang paling dimurkai Allah itu 3. Yang pertama mulhidun fil haram, orang yang bermaksiat di tanah haram, Mekah dan Madinah. Wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah, yang mengharapkan, mencari-cari di dalam Islam perilaku jahiliyah. Seperti apa? Ta'asub. Itu perilaku jahiliyah. Ta'asub, tahu ta'asub? Menganggap sukunya yang paling baik. Menganggap dia keturunan yang paling baik. Ini nih, orang tua saya dulu nih. Saya keturunan Raden Fulan. Oh, saya keturunan Nabi ini dulu. Tenuturkan ke saya asup neraka. Hayang asup ke surga ikut di saya keturunan Nabi. Bisa ngahirupkeun nu geus maot. Mi'raj genep 70 kali bolak-balik sapoe. Bisa bolak-balik asup ke surga, mareuman neraka ku curug. Malaikat Malik teh gogodeg gurunya. Orang itu bisa cenah ya bisa kieu gitu kan. Ayeuna kerame kan teh. Nu gelo lebih utama dari kalangan mereka, yang gila lebih utama daripada 70 ulama. Wah, gitu. Ta'asub. Itu ya, dengan apa? Dengan nasabnya. Itu amrun jahiliyah. Ya, amrun jahiliyah. Nasionalisme, menganggap bahwa bangsanya yang paling utama, paling tinggi, bangsa-bangsa lain rendah. Gitu, chauvinisme itu namanya. Saha contohnya? Hitler contohnya. Gitu. Orang-orang Jerman kan merasa bangsa pilihan. Nah, Yahudi merasa sebagai bangsa pilihan. Nah, itu yang disebut dengan sunnatul jahiliyah. Wa mutallibu dami mri'in muslimin, orang yang memburu atau menuntut darah seorang muslim bigoiri hak, tanpa haknya,
liyuhriqa dammahu, untuk ditumpahkan. Emang boleh menumpahkan? Boleh kalau dengan haknya. Haknya ada berapa? Pertama, orang yang membunuh boleh ditumpahkan lagi. Yang kedua, orang yang berzina. Dia pernah menikah, maka boleh dibunuh dengan cara dirajam. Yang ketiga, orang yang membunuh dibunuh lagi. Gitu ya. Kemudian siapa lagi? Bugot, seperti Khawarij yang memberontak pada penguasa kaum muslimin, maka boleh dibunuh. Itu bihak yang seperti itu. Dengan apa? Dengan haknya. Tapi tanpa haknya maka tidak boleh. Gitu. Itu bagian dari urusan apa? Jahiliyah. Imam Ibnu Taimiyah berkata, sunnatul jahiliyah yang dari jufiha kulu jahiliyatin mutlaqah au muqayyadah, yang berada di bawahnya baik urusan jahiliyah secara mutlak atau secara muqayyad, terikat, fi syakhsin duna syakhsin, pada diri seseorang tidak yang lainnya, kitabiyatin aw wasaniyah, ahlu kitab ataupun penyembah berhala, au ghairihima min kulli mukhalafatin lima ja'a bihil mursalun, atau pada hal yang lainnya di mana hal itu menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Dua hadis lagi dalam sahih dari Hudzaifah, ya ma'syarul qurra, wahai para ulama, para pembaca Quran, istaqimu, luruslah kalian, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, sesungguhnya kalian telah menang, fa in akhadtum yaminan wa shimalan, kalau kalian menoleh kanan dan kiri, laqad dalaltum dalalan ba'ida. Nah, ini perintah untuk terus istiqomah di atas apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir dari Muhammad ibn Waddah, bahwa beliau pernah masuk ke dalam masjid, kemudian beliau melihat orang-orang yang sedang apa? Berkumpul. Kemudian beliau berkata, Sufyan ibn Uyainah telah mengabarkan kepadaku dari Mujalid ibn Sa'id, dari Amir ibn Sya'bi, dari Masruq. Beliau berkata, laisa amun ila waladi ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang satu tahun kecuali tahun itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Kemudian aku berkata, la aqulu amun amtoru min amin wala amun akhsabu min amin. Beliau berkata apa? Maksudnya bukanlah tahun ini lebih bagus karena turun hujan. Lebih buruk karena tidak turun hujan. Gitu ya. Jadi atau tahun ini lebih buruk karena tidak lebih subur dari tahun sebelumnya. Wala amirun khairum min amirin, dan bukan juga pemimpinnya lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya. Apa yang dimaksud lebih buruk itu? Lakin zahabu ulamaikum wa khiyarikum, yaitu wafatnya para ulama dan orang-orang terbaik di antara kalian. Summa yahdusu aqwamun, kemudian ada satu kaum yang mengada-ngada di dalam urusan agama. Yaqisunal umur bi araihim, mereka menganalogikan urusan-urusan agama dengan akal mereka. Fayuhdamul Islam wa yuslam, maka Islam pun dihancurkan dan Islam pun lenyap. Gitu. Jadi Allah itu dalam hadis yang lain tidak mencabut ilmu secara apa? Sekaligus. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ketika para ulama sudah tidak tersisa, maka mulailah orang-orang menjadikan orang-orang bodohnya sebagai pemimpin di dalam urusan agama. Mereka pun ditanya, maka mereka memberi fatwa dan mereka sesat, juga menyesatkan. Selama para ulama hidup, ahlu bid'ah itu takut untuk muncul. Mereka sembunyi, menyebarkan bid'ahnya secara sembunyi-sembunyi. Karena takut dengan para ulama. Ketika para ulama wafat, mulailah mereka berani muncul ke tengah-tengah masyarakat.
menyebarkan bid'ah di tengah mereka. Masyarakat yang hilang, limbung karena tidak ada bimbingan ulama, menganggap ahlu bid'ah ini sebagai apa? Ahli ilmu. Sehingga mereka mengambil bid'ah-bid'ah tersebut, mengambil syubhat-syubhat, dan mereka pun tersesat. Gitu ya, tersesat. Nah, jadi kita ini butuh para ulama, dan kita sedang krisis ulama. Saya harap di antara antum ini ada yang menjadi ulama, atau minimal turunan antum nanti harus menjadi ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan 2 bab ini dulu dan kita beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.